Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum atau eksperimen from home, yaitu eksperimen fisika. Di pertemuan atau di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang eksperimen fotometri berkaitan dengan cahaya. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan eksperimen juga berkaitan dengan cahaya. Judul eksperimen pada hari ini adalah eksperimen from home ke-8, percobaan Beer-Lambert dalam menentukan koefisien absorpsi cahaya pada plastik mika berbasis sensor cahaya pada smartphone. Jadi kita hari ini tetap menggunakan smartphone. Ini adalah skematik percobaannya. Jadi yang kita butuhkan adalah sumber cahaya, kemudian plastik mika, dan smartphone yang ada sensor cahayanya. Nah, ini sumber cahaya masuk, ini kita sebut saja sebagai P0. Kemudian yang keluar dari mika, ini kita sebut saja P aksen. Jadi ada P0 dan P aksen. Jadi yang ditransmisikan atau yang dilewatkan pada kertas atau pada plastik mika ini adalah P aksen. Kemudian kita tangkap menggunakan sensor cahaya yang sudah kita install pada smartphone ya. Kita install aplikasi Pipox, kemudian kita buka menu Light, maka di situ akan ada pembacaan sensor cahaya berupa lux satuannya. Kemudian di sini untuk plastik mikanya sendiri, kita harus mengukur ketebalan plastik mika ini seharusnya dengan menggunakan mikrometer skrup. Tapi karena di rumah kita masing-masing tidak ada mikrometer skrup, maka kita buat standar saja. Untuk satu lembar plastik mika ini tebalnya adalah 0,02 mm. Nah, silahkan dikonversi menjadi satuan internasional atau satuan meter. Konsep dari percobaan Beer-Lambert sendiri ini adalah ingin mengetahui koefisien absorpsi dari cahaya yang masuk ke dalam plastik ya. Jadi kita ingin mengetahui koefisien absorpsi dari plastik mika. Ini skematik percobaannya. Di paling bawah ini smartphone, kemudian di atas smartphone atau di atas sensor, cahaya, silakan rekan-rekan cari posisi sensor yang ada di smartphone-nya ada di posisi mana. Kemudian di atas ya, smartphone itu nanti akan kita letakkan plastik mika sejumlah yang divariasikan. Jadi ada tanpa plastik, nilainya berapa itu sebagai P0. Ini ketika tidak ada plastik, kita ukur langsung cahayanya, itu disebut P0. Ketika ada plastik di antara sumber cahaya dan smartphone, maka kita sebut sebagai P aksen. Nah, nanti P aksennya kita variasikan ketebalannya atau variasikan jumlah plastik mikanya. Nah, untuk percobaan hari ini kita variasikan sebanyak 10 plastik ya. Jadi 1 plastik, 2 plastik, 3 plastik, 3 lapis plastik, 4 lapis plastik sampai 10 lapis plastik. Tapi sebelum diuji dengan menggunakan plastiknya, kita ukur dulu P0. P0 itu tanpa plastik. Jadi di atas smartphone-nya tidak ada plastik. Baru P aksen, kita letakkan plastik mika di atas smartphone atau di atas sensor pada smartphone, sensor cahaya. Kalau untuk sumber cahayanya bisa kita gunakan lampu apapun.
Ini contoh saja. Kemudian konsep dari hukum Beer-Lambert. Ini modelnya seperti ini. Jadi pada saat melintasi medium, misalnya adalah plastik mika, maka di sini akan ada selisih dari P0 dan P aksen, delta P. Nah, delta P ini yang sebenarnya bukan hilang ya di sini. Maaf, ada kesalahan. Ini yang diserap oleh plastik. Nah, besarnya cahaya yang hilang atau yang terserap ke dalam plastik ini sebanding dengan nilai P0-nya. Nah, ini persamaannya ya. Nah, kalau P aksen dikurangi P0, maka dapatnya adalah negatif delta P. Ini tukar posisi saja. Kemudian ini sebanding dengan P0 dikali alfa dikali delta X. Alfanya sendiri adalah koefisien absorpsi atau disebutnya absorpsivitas. Nah, ini yang nanti akan kita cari. Kemudian untuk kita asumsikan medium dibuat menjadi sangat tipis, infinitesimal, dan delta X juga tipis, maka kita dapat membuat irisannya. Ini model saja. dP per P0 ini sama dengan negatif alfa dx. Sehingga ketika kita mengintegralkan persamaan ini, kita akan memperoleh hasilnya adalah ln P aksen per P0 ini sama dengan negatif alfa X. Nah, ini yang nanti akan kita jadikan acuan dalam eksperimen kita. Ln P aksen dibagi P0 ini sama dengan negatif alfa X. Apabila ln-nya kita hilangkan, maka akan muncul eksponen di sini. Ini kita eksponenkan kedua sisi, maka eksponen ln di sini nanti akan hilang. Nah, yang di kanannya akan muncul. Jadi P aksen per P0 sama dengan eksponen pangkat negatif alfa X. Dan ini merupakan persamaan absorpsi cahaya pada plastik mika dengan menggunakan metode Lambert. Nah, ini ketika kita tulis ulang, P aksennya berarti sama dengan P0 dikali eksponen pangkat negatif alfa X. Jika mediumnya kita ganti dengan sebuah larutan, maka kita menambahkan konsentrasi atau C di sini dalam persamaan. Sehingga P aksen sama dengan P0 eksponen dalam pangkat eksponen negatif alfa X C. C-nya adalah konsentrasi larutan. Tapi kita tidak melakukan eksperimen percobaan larutan pada hari ini. Jadi pada hari ini hanya rumus yang berlaku adalah P aksen sama dengan P0 eksponen negatif alfa X saja. Kemudian ada definisi tentang transmitansi. Ini didefinisikannya sebagai rasio P aksen dibagi P0. Jadi daya yang diteruskan dibagi daya awal sebelum melewati medium P0. Kemudian ada definisi yang lain tentang absorbansi. Nah, ini absorbansi ini adalah logaritma log 10 dari 1 per transmitansi. Jadi kita dapat menentukan nilai transmitansinya, dapat menentukan nilai absorbansi. Tapi untuk percobaan kali ini yang akan kita cari adalah alfa atau koefisien absorpsi. Ini contoh yang sudah dilakukan. Ini contoh saja ya sebagai gambaran. Ini lapis 1 sampai 16 lapis. Kalau kita uji, nanti kalau rekan-rekan silakan sampai 10 saja. Kemudian ini ketebalannya ketika kita memvariasikan lapis berarti tinggal dikali 2. Dikali berikutnya maksudnya. Ditambahkan saja.
Kemudian intensitas cahaya ini yang terbaca di smartphone. Ini satuannya lux. Kemudian kita hitung nilai transmitansinya, yaitu P aksen dibagi P0. Kemudian kita hitung juga nilai len dari P aksen per P0 atau len T, len transmitansi. Kemudian kita juga dapat mencari nilai absorbansinya, yaitu log 10 P aksen per P0. Nah, dari sini nanti kita dapat memplot. Nah, ini ketika kita memplot antara transmitansi dan ketebalan. Jadi semakin tebal plastiknya atau semakin banyak lapis plastiknya, maka transmitansinya akan semakin berkurang. Ini sudah jelas ya. Kemudian absorbansinya kebalikannya. Jadi semakin banyak lapis plastiknya atau semakin tebal mediumnya, maka absorbansinya akan semakin meningkat. Nah, kemudian ini yang paling penting bagi eksperimen hari ini, yaitu len dari P aksen dibagi P0. Tadi di dalam tabel kita ada data len P aksen dibagi P0. Nah, ini datanya. Kemudian kita plot antara len P aksen per P0 ini atau len transmitansi ini dengan ketebalan yang satuannya sudah meter ya. Nah, maka nanti kita akan memperoleh persamaan regresi linear. Ini misalnya contohnya adalah Y sama dengan negatif 3326,5X, minus 0,0511. Nah, kita akan gunakan nilai gradien ini, yaitu 3326,5, negatif 3326,5. Ini dari persamaan yang paling awal yang di atas. Len P aksen bagi P0 ini sama dengan negatif alfa X. Nah, persamaan ini dapat kita dekati dengan regresi linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, dari sini ketika kita sudah memperoleh nilai gradiennya, ini M ini nanti nilainya sama dengan negatif alfa. Karena M-nya negatif, yaitu negatif 3326,5, maka kita akan memperoleh koefisien absorpsinya positif ya. Karena negatif dinegatifkan lagi. Hasilnya adalah 3326,5. Ya, demikian untuk eksperimen pada kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan teknis eksperimennya. Ya, kita lanjutkan lagi eksperimen pada hari ini, yaitu eksperimen metode Beer-Lambert atau hukum Beer-Lambert untuk menentukan koefisien absorpsivitas cahaya dari plastik mika. Ini adalah contoh plastik mika yang kita gunakan dalam percobaan. Ini 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, sampai 10 lapis variasi. Jadi yang pertama kita butuhkan di sini adalah sumber cahaya. Di sini lampu ya. Nah, ini sumber cahaya lampu. Kemudian ini sensornya. Sensornya di sini adalah sensor cahaya yang ada pada smartphone. Nah, kita buka Pipox, kemudian kita pilih menu like di sini. Maka akan muncul data berupa lux, satuannya lux, intensitas cahayanya dalam satuan lux. Kemudian kita ambil yang bagian simple saja, jangan yang grafik tapi bagian yang simple saja. Nah, setelah itu kita hidupkan, kemudian kita letakkan di sini, kemudian kita nyalakan lampu.
Nah, maka di sini akan terbaca data lux dari lampu ini. Kemudian kita catat sebagai P0. Jadi P0 itu adalah keadaan tanpa ada medium berupa plastik. Jadi sebelum diberi lapisan plastik. Kemudian selanjutnya kita pasangkan plastik kepada sensor. Jadi di atas sensor kita pasangkan plastik satu lapis. Kemudian kita catat data luxnya. Kemudian 2 lapis, kemudian catat lagi data luxnya, 3 lapis, 4 lapis, dan seterusnya sampai 10 lapis. Kemudian nanti kita olah data tersebut dalam bentuk tabel yang tadi sudah kita jelaskan. Demikian percobaan eksperimen from home ke-8 untuk praktikum fisika pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.